Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 331 sampai 335. Leng Qingqiu tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, pergilah ke layar lebar, mulailah memanggil gambar Lin Dong pada saat itu. Dia juga tidak percaya kalau kekuatan Lin Dong bisa melampaui kakek ketiganya. Anda harus tahu bahwa kakek ketiganya adalah dewa setengah langkah. Melampaui kakek ketiganya, bukankah itu penjaga daftar dewa? Lin Dongchai baru berusia awal 20-an, seperti yang kakek ketiga katakan. Meskipun dia mulai berlatih seni bela diri sejak dalam kandungan ibunya, dia tidak akan bisa mencapai kondisi ini. Jadi dia memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan kakek ketiga. Lin Dong pasti telah mempelajari beberapa gerakan Qinggong terbaik dan mempraktikkannya dengan sempurna untuk mencapai efeknya sekarang. Bahkan ini cukup mengejutkannya. Dia secara alami tahu betapa sulitnya berlatih seni bela diri tingkat atas hingga sempurna. Bahkan sekarang, dia belum berlatih seni bela diri tradisional keluarga Leng dengan sempurna. Dan dia hampir 10 tahun lebih tua dari Lin Dong. Dia ingin memperlambat adegan itu dan menontonnya lagi 2 kali untuk melihat bagaimana Lin Dong bisa melakukan sesuatu yang bahkan kakek ketiga dalam daftar dewa setengah langkah tidak bisa melakukannya. Mengapa Qinggong Shenfa begitu kuat? Layar berhenti ketika Lin Dong muncul di pintu masuk aula, lalu melambat dan mulai bermain. Di layar, yang bisa Anda lihat hanyalah Lin Dong langsung berubah menjadi bayangan dan bergerak melewati kerumunan. Jelas perlambatan saja tidak cukup, terus pelan-pelan. Kali ini aku akhirnya bisa melihat dengan jelas. Setelah Lin Dong melihat situasi Yunxi, dia bergegas menuju kerumunan, dan setiap kali dia berbalik atau berbalik ke samping, dia dengan sempurna menghindari semua orang. Akhirnya, dia mencapai Yunxi, memeluk Yunxi, dan berbalik untuk menyingkir, dapat piring dan gelas. Seluruh proses dilakukan dalam sekali jalan, tidak ada jeda sama sekali. Seolah-olah pergerakan setiap orang dapat diprediksi, dan masing-masing dapat dihindari dengan sempurna, bahkan tidak menyentuh sudut pakaian siapapun. Sungguh luar biasa. Leng Hongzhang berpikir dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Dia juga bisa menghindari orang-orang ini dengan cepat, tapi kecepatannya pasti beberapa tingkat lebih lambat dari Lin Dong. Faktanya, mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan Lin Dong bukanlah gerakan kungfu ringan sama sekali, melainkan murni pengerahan kekuatan yang ekstrim, ditambah dengan kerjasama kekuatan mental yang kuat, untuk mencapai efek seperti itu. Tanpa kerjasama kekuatan mental yang kuat, Lin Dong bisa mencapai sisi Yunxi dalam waktu sesingkat itu, meski mungkin, kerumunan di sepanjang jalan akan digulingkan olehnya. Dan konsekuensi digulingkan oleh Tyrannosaurus humanoid seperti dia dengan kecepatan tinggi adalah kematian atau cedera. Tentu saja Lin Dong tidak mungkin melakukan ini. Bisakah kakek ketiga melihat gerakan Qinggong macam apa ini? Leng Qingqiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, semua orang telah bersembunyi di dunia ini selama puluhan tahun dan ratusan tahun. Keluarga Leng bersembunyi ketika saya lahir. Bagaimana saya bisa tahu? Leng Hongzhang berkata sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja kalau kamu tidak bisa melihatnya, itu tidak penting. Yang penting Lin Dong bisa melakukan gerakan yang begitu indah, dan kekuatannya pasti tidak akan lemah. Kenapa kamu tidak bisa? Kakek ketiga merasakan auranya. Inilah yang membuatku sangat bingung, menilai dari cara dia melakukan gerakan tadi. Kekuatannya jelas tidak buruk, dan di usia yang begitu muda, bakatnya unik, tapi aku tidak merasakannya sama sekali, yang berarti dia harus melakukannya. Ada cara untuk menyembunyikan dirimu. Kakek San baru saja mengatakan bahwa Lin Dong hanyalah orang biasa,
jadi tidak perlu membuang waktuku padanya, kata Leng Qingqiu dengan senyuman. Kakek ketiga yang semakin tua, sekarang dunia anak mudamu, masa-masa sulit akan datang, dan generasimu benar-benar penuh dengan pahlawan. Memang benar ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Leng Hongzhang harus menghela nafas. Seorang anak laki-laki yang dia anggap sebagai orang biasa tiba-tiba meledak dengan kecepatan seperti itu. Itu memang cukup mengejutkannya. Leng Qingqiu melihat sosok Lindong di layar lebar dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia harus menyeret Lindong ke kam keluarga Leng. Ini adalah pria pertama yang disukainya. Identitasnya berarti dia tidak akan bisa menikah di luar kehidupannya. Jadi dia hanya bisa menemukan pria yang lebih menyenangkan untuk datang ke rumah Leng. Bagus, sebagai calon kepala keluarga Leng, ia bisa memilih calon suaminya. Berbeda dengan perempuan lain, mereka bahkan tidak punya hak untuk memilih pernikahannya sendiri. Ini juga menjadi sumber motivasi usahanya. Jika dia tidak bekerja keras dan kehilangan statusnya sebagai ahli waris pertama, dia akan dimanfaatkan oleh keluarga sebagai alat kerjasama pernikahan seperti sepupunya Leng Xiaowan. Adapun masalah kecil Lindong punya pacar dan masih muda, menurutnya tidak ada apa-apanya. Dia berpikir bahwa meskipun dia hampir 10 tahun lebih tua dari Lindong, dia tidak lebih buruk dari wanita berusia 20-an dalam menjaga diri mereka sendiri. Selain itu, dia kurang muda dan lebih dewasa dari mereka, membuatnya lebih menarik bagi pria tidak buruk. Di masa sulit yang akan datang, penting untuk memiliki latar belakang yang kuat, dan dia juga percaya bahwa Lindong akan membuat pilihan yang tepat di masa depan. Sekarang satu-satunya kekhawatiran Leng Qingqiu adalah latar belakang Lindong. Setelah kekuatan di belakang Lindong sama dengan keluarga Lengnya, dan Lindong adalah pewaris pertama, kemungkinan merekrut Lindong hampir nol. Namun, selama salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, masih ada peluang. Qingqiu, apakah kamu tidak menyukai Lindong? Leng Hongzhang tiba-tiba bertanya. Terus kenapa, kakek ketiga? Bukankah aku punya hak untuk memilih pernikahanku sendiri? Leng Qingqiu tidak membantah, tapi mengakuinya dengan murah hati. Jangan bicara tentang fakta bahwa anak laki-laki ini sudah punya pacar. Qingqiu, kamu harus tahu bahwa kekuatan di balik pengembangan bakat seperti Lindong mungkin tidak sederhana. Meskipun kamu punya hak untuk memilih pernikahanmu sendiri, kamu hanya bisa merekrut seorang menantu. Jika Lindong memiliki latar belakang yang kuat, mungkin tidak cocok baginya untuk pergi ke keluarga Leng saya. Tidak ada kekuatan yang akan mengirimkan anak-anaknya yang luar biasa ke keluarga orang lain, kata Leng Hongzhang. Jangan khawatir, kakek ketiga, aku akan mengurus ini di masa depan. Terlebih lagi, tidak jelas apa latar belakang di balik Lindong. Bagaimana jika dia seorang penyendiri dan hanya memiliki tuan yang kuat? Siapa yang bisa bilang pastinya? Kata Leng Qingqiu. Ini juga yang membuatnya khawatir, tapi dia tidak akan menyerah. Lindong adalah pria pertama yang dia anggap enak dipandang dan tidak membuat jijik selama bertahun-tahun. Bagus kalau kamu mengerti. Kakek ketiga hanya mengingatkanmu bahwa kamu masih harus bersiap untuk beberapa hal agar tidak lengah. Aku tahu, kakek ketiga, sebenarnya, aku suka orang ini juga, senang rasanya bisa merekrut seseorang dari keluarga Leng, dan tidak hanya kekuatan besar yang bisa menghasilkan pahlawan di masa sulit, tapi juga kekuatan kecil bisa melakukannya. Saya akan bekerja keras, layar lebar dan berkata dengan serius. Lindong menyuruh Yun Si pulang, menyapa Guan Meiling dan Yun Hai, lalu pergi. Dia tidak akan tinggal di rumah Yun Si hari ini dan harus segera kembali ke provinsi Jiangnan besok pagi. Dalam perjalanan untuk pergi, Lindong ingat ketika dia berbicara dengan Leng Qingqiu sendirian hari ini, dia melihat aura samar di benaknya. Meskipun lawannya tersembunyi dengan baik, dia tetap tidak bisa lepas dari pengaruh kekuatan mentalnya yang kuat.
Dia seharusnya menjadi master setengah langkah tingkat dewa, dan dia hanya berjarak satu dinding dari mereka. Secara logika, wajar jika perjamuan yang diadakan bersama oleh dua keluarga dihadiri oleh pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat dewa. Tapi kenapa Leng Qingqiu berjalan begitu jauh untuk membawa dirinya ke ruangan itu? Mungkin dia ingin ahli setengah langkah tingkat dewa menyelidikinya. Tetapi bahkan Song Ximin tidak dapat menemukan fungsi tersembunyi dari sistemnya. Dia hanyalah dewa setengah langkah. Bagaimana dia bisa menemukan kekuatannya? Lindong tiba-tiba berpikir. Apakah Leng Qingqiu sedang mencoba menguji dirinya sendiri? Setelah daftar dewa setengah langkah keluarga Leng tidak menemukan apapun. Biarkan pelayan itu sengaja menyelinap dan melemparkan anggur merah di tangannya ke arah Yunxi, dan dia kebetulan melihatnya, untuk menguji reaksinya. Jika dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Yunxi pada saat itu, maka Yunxi seharusnya ada di sana. Juga akan ada seseorang yang membantunya memblokir piring terbang dan gelas anggur. Tidak heran ketika dia menyelamatkan Yunxi, ada ahli lini pertama di sampingnya. Itulah orang yang menyelamatkan Yunxi kalau dia terlambat menyelamatkannya. Artinya proses penyelamatan Yunxi telah tertangkap kamera pengintai. Leng Qingqiu pasti akan memperlambat dan belajar lagi setelah dia pergi. Kekuatannya seharusnya terlihat. Pada saat itu, kecepatan yang dapat saya capai dengan kekuatan penuh dan bantuan kekuatan mental yang kuat tidak akan pernah dapat dicapai setengah langkah dalam daftar ilahi. Perbandingan biasa dapat mengungkapkan bahwa kekuatan saya sebenarnya jauh melampaui daftar dewa setengah langkah. Dan mereka yang setengah langkah melampaui daftar dewa hanya bisa menjadi penjaga tingkat daftar dewa. Lindong tidak menyangka bahwa orang pertama yang mengetahui bahwa ia telah menjadi penjaga tingkat dewa adalah Leng Qingqiu. Bahkan Song Ximin tidak menyadari bahwa dia telah membuat terobosan, dan sekarang dia benar-benar diuji oleh Leng Qingqiu. Musim gugur yang sepi, ia layak menjadi wanita yang bisa menjadi pewaris pertama keluarga Leng. Metode, karakter, dan kekuatannya semuanya luar biasa. Terlebih lagi, jalan keluar telah ditemukan. Bahkan jika dia mengetahuinya sekarang, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti Yunxi. Bahkan jika dia terlambat menyelamatkannya, seseorang akan menghentikan anggur merahnya dan menyelamatkan Yunxi. Lindong tiba-tiba merasa dirinya masih terlalu muda. Selama periode ini, kekuatannya meningkat pesat, membuatnya merasa selama dia cukup kuat, dia bisa mengalahkan konspirasi apapun. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak ada gunanya. Namun dia mengabaikan bahwa kekuatannya belum mencapai level itu, dan dia tidak dapat menghancurkan mereka dengan kekuatan absolut. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, seharusnya rencana Leng Qingqiu yang bisa diketahui pertama kali. Hanya saja aku terlalu ceroboh dan tidak memikirkannya sama sekali, jadi aku hanya memikirkannya sampai sekarang. Sepertinya saya perlu memperhatikannya di masa depan. Ketika tidak ada kekuatan absolut, dia masih harus menggunakan otaknya lebih banyak lagi. Leng Qingqiu telah memberinya pelajaran kali ini. Sudahlah, expose. Leng Qingqiu tidak mungkin digosipkan. Dia pasti akan meningkatkan upayanya untuk mendorong dirinya bekerja sama dengan keluarga Lengnya. Namun, Lindong tidak terlalu ingin bekerja sama dengan keluarga Leng. Lindong tidak terlalu senang dengan wanita licik seperti Leng Qingqiu. Sangat melelahkan berurusan dengan orang lain. Dia tetap lebih menyukai Yunxi yang sederhana dan imut tanpa tipu muslihat. Keesokan harinya, Lindong meninggalkan Kyoto dengan pesawat pagi-pagi sekali dan kembali ke Jiangzheng, Provinsi Jiangnan. Setelah turun dari pesawat, Lindong langsung menuju rumah sakit pertama Jiangzheng.
Meskipun Lu Xiaoxiao tidak punya waktu untuk mengatakan di mana Lu Chen dan Tuan Lu dirawat di rumah sakit melalui telepon kemarin, Lindong merasa bahwa itu mungkin rumah sakit nomor 1 Jiangcheng. Setelah tiba di rumah sakit pertama Jiangcheng, Lindong langsung menuju kantor Direktur Liu Chuan. Lindong tidak repot-repot mengetuk pintu dan langsung membuka pintu lalu masuk. Dengan peningkatan statusnya, Lindong perlahan-lahan beradaptasi dengan perubahan ini. Hanya direktur rumah sakit, itu tidak pantas mendapat perlakuan lebih sopan darinya. Karena Lindong sekarang menjadi anggota parlemen Huaxia, Lindong bahkan dapat mengabaikan Fang Zhengguo, ketua menteri provinsi Jiangnan. Lindong membuka pintu dan masuk. Liu Chuan, direktur rumah sakit pertama, asyik membaca. Mendengar suara pintu terbuka, Liu Chuan tidak mengangkat kepalanya, tetapi berkata dengan suara yang agung, "Siapa yang menyuruhmu masuk tanpa mengetuk, keluar dan ketuk?" Ini yang biasanya dia katakan di pertama rumah sakit, keberadaan Jiuding. Tidak ada seorang pun yang memasuki kantornya tanpa mengetuk. Tentu saja, ini bukan karena rumah sakit belum pernah melihat orang-orang besar sebelumnya. Tetapi orang-orang besar itu akan memberitahu Anda sebelumnya dan dia akan keluar untuk menyambut Anda. "Dekan Liu, lama tidak bertemu," kata Lindong. Liu Chuan kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Lindong. Tuan Lin," Liu Chuan bertanya dengan ragu. "Ini aku tidak menyangka Dekan Liu masih mengingatku." Liu Chuan berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar dengan cepat. Saat dia berjalan, dia berkata, "Mengapa Anda tidak memberitahu Tuan Lin sebelumnya? Silakan duduk, silakan duduk." Mampu untuk menyinggung, dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Lu. Meskipun dia baru-baru ini mendengar bahwa keluarga Lu berada dalam kondisi yang goyah, dia, seorang direktur rumah sakit, tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. "Sama-sama, Direktur Liu, saya datang ke sini hanya untuk menanyakan apakah Lu Chen dan Tuan Lu tinggal di rumah sakit pertama." "Tuan Muda Lu dan Tuan Lu memang tinggal di rumah sakit kita." "Lalu bagaimana keadaan mereka sekarang?" "Tuan Muda Lu hanya menderita beberapa luka dalam, tapi tidak serius 2 hari, tapi luka lama Tuan Lu kambuh, dan dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi." "Bawa saya menemui mereka." "Baik, Tuan Lin, silakan ikut dengan saya," kata Chuan dan memimpin jalan, sementara Lindong mengikuti di belakang. Kami tiba di bangsal kelas atas tempat Lu Chen tinggal. Lindong masih berada di luar bangsal ketika dia mendengar suara kicau Lu Xiaoxiao. "Tuan Lin, Tuan Lu tinggal di sini. Saya tidak akan mengganggu Anda," Liu Chuan berkata dengan hormat. "Maaf merepotkanmu, Dekan Liu," Lindong juga menjawab dengan sopan. "Tidak masalah, tidak masalah. Kalau begitu aku pergi dulu." Liu Chuan pergi setelah mengatakan itu. Lindong dengan lembut mendorong pintu bangsal Lu Chen. Kemudian dia melihat Lu Xiaoxiao sibuk di depan ranjang rumah sakit Lu Chen seperti gadis tetangga. Tidak ada jejak gadis kecil seperti dulu, sejak dikritik oleh Lindong. Lu Xiaoxiao benar-benar mengubah dirinya, dari seorang gadis yang keras kepala dan nakal yang memiliki masalah, menjadi seorang gadis yang berperilaku baik dan bijaksana di sebelah. Kedatangan Lindong langsung menarik perhatian Lu Chen di ranjang rumah sakit. "Saudara Lin," Lu Chen berteriak kaget. "Saudara Lu, lama tidak bertemu," Lindong juga berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Lu Xiaoxiao menoleh untuk melihat ke arah Lindong, dan tiba-tiba berteriak kaget, "Saudara Lindong." "Xiaoxiao, lama tidak bertemu, kamu akhirnya sudah dewasa." Dia benar-benar tidak menyangka Lu Xiaoxiao telah berubah begitu banyak, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Perubahan ini tidak hanya perubahan pakaian, tetapi juga perubahan kepribadian. Gadis kecil yang mengesankan, "Saudara Lindong, akhirnya kamu sampai di sini."
Lu Xiao segera meletakkan apel yang dia kupas dan berlari untuk memeluk Lindong. Pada saat ini, Lu Xiao akhirnya tidak bisa menahan emosinya, dan air matanya mulai pecah. Pengalaman yang dialaminya beberapa hari terakhir ini membuat dirinya, seorang gadis berusia 17 tahun, nyaris tak sanggup menanggungnya. Adikku terluka dan dirawat di rumah sakit, kakek dirawat di unit perawatan intensif. Kerabat di rumah, termasuk orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, tidak segera datang ke rumah sakit untuk menjenguk mereka, tetapi berencana bagaimana membagi harta keluarga setelah lelaki tua itu meninggal. Dia tahu dia tidak boleh menangis, dia harus kuat, dan dia tidak bisa membiarkan kakak dan kakeknya melihatnya dan membuat mereka kesulitan. Tapi saat dia melihat Lindong, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Karena di dunia ini, selain kakak dan kakeknya, Lindong adalah orang yang paling dia percayai. Lindong dengan lembut menepuk punggung Lu Xiao dan membiarkan gadis itu memeluknya dan menangis. Dia tahu bahwa Lu Xiao berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Dia juga mengetahui kekaguman Lu Xiao padanya. Tapi ini ditakdirkan untuk berakhir mustahil, karena dia sudah memiliki Yunxi. Faktanya, Lu Xiao sangat mirip dengan Yunxi. Dia melangkah maju dan menyelamatkan mereka berdua di saat-saat paling berbahaya, sehingga meninggalkan kesan mendalam pada kedua gadis itu. Dia pikir itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun dari Yunxi, dia mengetahui bahwa waktu pun tidak dapat menghapus apa yang terpatri jauh di dalam hatinya. Oleh karena itu, Lindong menghindari Lu Xiao kapanpun dia bisa. Kali ini benar-benar tidak bisa dihindari. Namun, dia merasa bahwa dia harus mencari waktu untuk menjelaskannya kepada Lu Xiao. Tetapi hal itu jelas tidak mungkin dilakukan saat ini. Sehat, mari kita bicarakan nanti. Lindong tidak tahu harus berkata apa pada gadis kecil penurut ini. Lebih baik cari waktu untuk membawa Yunxi dan menunjukkannya pada Lu Xiao. Dia seharusnya sudah mengerti saat itu, dia seharusnya menyerah pada kesulitannya. Lu Chen juga tidak mengganggu Lu Xiao. Setelah beberapa menit, Lu Xiao berhenti menangis. Sedikit tersipu, dia melepaskan Lindong. Saat ini, Lu Chen berkata, "Saudara Lin, lelucon yang luar biasa, gadis ini mungkin terlalu tertekan selama 2 hari terakhir ini. Itu semua karena aku sebagai kakak laki-laki." "Tidak apa-apa, aku tahu, biarkan dia melampiaskannya, tidak apa-apa, jika tidak maka akan melukai tubuhmu," kata Lindong. "Saudara Lin, apakah gadis ini, Xiao, yang memberitahumu?" "Saudara Lu, bagaimanapun juga kita adalah teman. Tuan Lu juga sangat membantu saya pada awalnya. Bagaimana mungkin Anda tidak memberitahu saya apapun?" Mencela. "Kakak Lin, sebenarnya ini bukan masalah besar, aku bisa mengatasinya." "Saudaraku, kamu berbicara omong kosong, orang-orang itu mengatakan bahwa kakek sedang sekarat dan berencana untuk memisahkan keluarga. Mereka juga mengatakan bahwa keluarga Lu kita telah melakukan kesalahan besar dan harus segera membagi harta keluarga. Berpisahlah." Lu Xiao segera membalas. "Saudara Lu, apa yang terjadi?" tanya Lindong. "Sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja kesehatan kakek semakin memburuk dari hari ke hari. Semua orang mengira keluarga Lu sedang sekarat, jadi mereka siap berbagi manfaat." "Lalu Lu kamu, itu dari keluarga Wang di Jiangcheng, pendukung yang mereka temukan baru-baru ini ingin mengendalikan Jiangcheng, dan keluarga Lu saya tentu saja adalah target utama mereka. Kontrol Jiangcheng, sebuah keluarga berani berbicara mengontrol Jiangcheng. Bukankah Fang Zhenguo akan menghentikannya?" Lindong bertanya dengan bingung. Jika hanya keluarga Wang, kepala Fang secara alami akan dapat mengintimidasi mereka. Tetapi keluarga Wang telah menemukan pendukung yang kuat kali ini.
kepala Fang tidak berani menyinggung perasaan mereka. Fang Zhenguo tidak berani menyinggung siapapun dari keluarga tersembunyi, tanya Lindong. Ya, keluarga Kong, keluarga tersembunyi, dan itu sangat kuat, hampir semua keluarga di Jiangcheng sekarang tidak berani berbicara. Betapa menakutkannya, Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa keluarga Kong memiliki orang yang sangat kuat di puncak peringkat naga, dan ada lebih dari satu, kata Lu Chen dengan ekspresi pahit di wajahnya. Puncak dari daftar naga, kakeknya hanya berada di puncak daftar harimau selama masa kejayaannya, dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Dan menurut apa yang kakeknya katakan, bahkan orang mesum di grup A dari grup operasi khusus hanyalah master di tahap awal dan akhir peringkat naga. Adapun bagian atas daftar naga, mungkin hanya pemimpin tim A yang memiliki kekuatan ini. Itu sebabnya ketika Xiao Xiao mengatakan dia ingin memberitahu Lindong, dia menghentikannya. Karena lawannya terlalu kuat, dia tidak berpikir Lindong memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pihak lain. Bahkan jika dia terlibat, dia akan mati saja. Oleh karena itu, dia tidak ingin memberitahu Lindong. Tanpa diduga, Xiao Xiao mencuri ponselnya dan menelepon Lindong saat dia sedang tidur. Sekarang Lindong telah tiba, dia hanya bisa memberitahu Lindong dengan jujur. Bahkan jika Lindong menarik diri setelah mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkan Lindong. Lagi pula, menghadapi musuh yang begitu kuat, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Jika Lindong menghadapi musuh seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk berdiam diri dan menonton demi keluarga Lu, atau diam-diam memberikan dukungan sesuai kemampuannya. Ini bukan karena dia takut mati, tapi karena dia tidak bisa mengabaikan seluruh keluarga Lu. Lindong jelas terkejut saat mendengar jawaban Lu Chen. Lebih dari satu peringkat teratas naga, keluarga Kong ini benar-benar, sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga dia pikir dia bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Mungkin bahkan tidak ada satu jari pun, hanya dengan satu kata darinya, keluarga Kong, keluarga yang sangat kuat di mata Lu Chen, akan musnah. Bahkan tidak ada sedikit pun debu yang tertinggal. Keluarga dunia tersembunyi berani disebut kuat bahkan tanpa memiliki daftar dewa setengah langkah. Sungguh konyol, pantas saja dia hanya bisa bergabung dengan dunia di tempat terpencil seperti Provinsi Jiangnan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia juga mengamati reaksi Lindong. Meskipun dia tidak berpikir Lindong memiliki kemampuan untuk membantunya. Namun orang-orang selalu memiliki sedikit fantasi, berharap keajaiban akan terjadi. Setelah melihat Lindong tertegun, jejak fantasi di hati Lu Chen hancur. Aku menghela nafas tanpa daya, sungguh. Lindong juga takut dengan kekuatan lawannya. Bagaimana Lu Chen tahu bahwa Lindong tertegun bukan karena kekuatan lawannya? Tapi itu terlalu lemah, di depannya, tidak ada perbedaan antara daftar naga teratas dan ayam serta anjing lokal. Bunuh dengan menjentikkan jarimu, bisa dihancurkan dengan lambaian tanganmu. Saudara Lin, sebenarnya, kamu tidak perlu mengarungi air berlumpur ini. Meskipun keluarga Kong kuat, ini adalah wilayah Tiongkok. Mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Paling buruk, keluarga Lu kita akan melakukannya, serahkan sebagian besar kepentingan mereka dan pertahankan saja fondasinya, kata Lu Chen. Mendengar perkataan Lu Chen, Lindong tahu kalau dia salah paham. Saudara Lu, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Kamu adalah temanku, dan Tuan Lu juga baik padaku. Aku tidak akan mengabaikan masalah ini, kata Lindong dengan serius. Saudara Lin, kamu, Saudara Lu, jangan khawatir, mulai sekarang, aku, Lindong, akan melindungi keluarga Lumu. Tak seorang pun di Jiangcheng, Provinsi Jiangnan, atau bahkan seluruh Tiongkok akan berani melakukannya menyentuhmu. Kalian, di mataku,
keluarga Kong hanyalah keluarga yang bisa dihancurkan hanya dengan lambaian tangan. Lindong masih takut Lu Chen tidak akan mempercayainya. Dia menghela nafas sedikit. Tiba-tiba, orang-orang merasa bahwa Lindong mempunyai perasaan yang mendominasi dan terbuka. Lu Chen menatap Lindong dengan ekspresi agak terkejut. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri, sejauh ini dia hanyalah prajurit kelas 2. Namun hal ini tidak menghalangi visinya. Aura yang Lindong keluarkan barusan jelas lebih kuat dari aura kakeknya. Meskipun apa yang baru saja dikatakan Lindong agak mengada-ada, hal itu memberikan perasaan yang sangat meyakinkan pada orang-orang. Lu Chen merasa Lindong sedang membual, tapi dia mempercayainya. Perasaan kontradiktif ini membuatnya tidak tahu bagaimana menjawab Lindong untuk sementara waktu. Lu Xiao, sebaliknya, memandang Lindong dengan kagum. Inilah pria yang disukainya, sangat tampan, sangat mendominasi. Melihat Lu Chen tidak menjawab, Lindong bertanya, "Saudara Lu, tidak percaya padaku?" Sebelum Lu Chen selesai berbicara, Lu Xiao mendahuluinya. Saya percaya, Saudara Lindong, saya percaya padamu, saya tahu Anda pasti akan menyelamatkan kami, Lu Xiao berkata dengan gembira dari samping. Lindong adalah eksistensi maha kuasa di dalam hatinya. Jika Lindong mengatakan bahwa dia bisa memetik bintang dari langit, Lu Xiao mungkin akan mempercayainya. Ketika seorang gadis yang sedang jatuh cinta bertemu dengan seseorang yang disukainya, IQ-nya sering kali negatif. "Saudara Lin, terima kasih," kata Lu Chen dengan tulus. Tidak peduli apakah Lindong bisa melakukannya atau tidak. Dia dengan tulus berterima kasih pada Lindong. Jika orang lain pernah mendengar tentang lawan sekuat itu, mereka pasti sudah pergi. Dia sudah terlalu sering berada dalam situasi ini akhir-akhir ini. Bahkan anggota keluarga dekat keluarga Lu, termasuk ayahnya, semuanya menganjurkan agar keluarga Lu harus berpisah secepatnya, mendapatkan uang, dan kemudian melarikan diri secara terpisah. Tidak ada yang pernah menyarankan bekerja sama untuk bertahan hidup atau mati bersama keluarga Lu. Saudara Lu, sama-sama. Kamu harus istirahat yang baik, saya akan pergi menemui Tuan Lu. Mungkin saya bisa menyelamatkannya, kata Lindong. Benarkah? Lu Chen dan Lu Xiao bertanya dengan keras pada saat yang bersamaan. Kata-kata Lindong membuat mereka semakin bersemangat. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga Lu, kedua kakak beradik itu sebenarnya berharap kakeknya bisa selamat. Karena hubungan antara orang tua Lu Chen dan Lu Xiao sangat buruk, mereka menikah berdasarkan keluarga, dan mereka berdua pernah jatuh cinta di masa lalu. Jadi setelah melahirkan Lu Chen dan Lu Xiao, mereka hampir tidak merawat mereka. Kakak beradik itu tinggal bersama Tuan Lu. Oleh karena itu, saudara laki-laki dan perempuan tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka yang tidak bertanggung jawab, tetapi mereka memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Tuan Lu. Jika mereka disuruh memilih antara keluarga Lu dan Tuan Lu, mereka pasti akan memilih Tuan Lu untuk bertahan hidup, bahkan jika keluarga Lu hancur, itu tidak masalah. Bagaimanapun, di keluarga ini, kecuali Tuan Lu, tidak ada orang yang mereka sukai. Semua orang hanya tahu kepentingan, hanya uang. Orang tua itu sekarang berada di unit perawatan intensif rumah sakit. Tidak ada seorang pun dari keluarga Lu yang datang mengunjungi atau menemaninya. Sekarang mereka harus memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak keuntungan sebelum kapal besar keluarga Lu tenggelam. Kamu benar-benar tidak akan tahu sampai kamu melihatnya, tapi aku setidaknya harus yakin 10%, Lindong berkata dengan percaya diri. Seni pengobatan Tiongkok kuno bukanlah lelucon. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan 3.000 poin ilahi untuk dipelajarinya.
Bahkan Song Siming, seorang lelaki tua yang organnya rusak dan separuh tubuhnya terkubur, mampu diselamatkan. Belum lagi Tuan Lu, dia baru berusia 70 tahun, masih jauh dari mencapai akhir hidupnya. Situasi saat ini seharusnya disebabkan oleh cederanya saat itu. Selama luka tersembunyi yang ditinggalkan Tuan Lu saat itu disembuhkan, seharusnya tidak ada masalah. Tapi Anda tetap harus pergi dan melihatnya dengan cepat. Karena Lindong yang sudah mati tidak bisa diselamatkan. Saudara Lindong, ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui kakekku. Ketika Lu Chen mendengar ini, dia segera bangkit dari ranjang rumah sakit dan berkata, aku pergi juga, aku pergi juga. Ya, saudaraku, istirahat saja dulu. Aku akan membawa saudara Lindong ke sana, Lu Xiao Xiao juga berkata. Ini tentang hidup dan mati kakek. Sebaiknya kau lepaskan aku, lebih tidak nyaman lagi bagiku berbaring di tempat tidur ini. Dan aku tidak punya banyak masalah. Kalau begitu pelan-pelan, kata Lindong, dia juga melihat luka Lu Chen. Dia mungkin ditendang di bagian dada, menyebabkan 3 tulang rusuknya patah. Setelah berobat beberapa hari ini, tidak ada masalah besar lagi. Lu Xiao Xiao mendengar kata-kata Lindong dan segera melangkah maju untuk membantu Lu Chen. Mereka bertiga pergi ke unit perawatan intensif Lu bersama-sama. Saudara Lu, berapa umur Tuan Lu tahun ini? Lindong bertanya sambil berjalan. Kakekku akan berumur 10 tahun dalam seminggu. Lu Xiao Xiao menjawab lebih dulu. 10 tahun? Bukankah keluargamu Lu mengucapkan selamat ulang tahun pada lelaki tua itu? Lindong bertanya dengan ragu. Saudara Lin, bagaimana saya bisa mendoakan semoga kakek saya beruntung dalam situasi ini? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Lindong memikirkannya, dan itu benar, Tuan Lu masih terbaring di unit perawatan intensif, jadi dia pasti tidak bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Namun, Lindong merasa perayaan ulang tahun bisa dimanfaatkan dengan baik. Pertama, sembuhkan Tuan Lu. Lalu gunakan alasan merayakan ulang tahun Tuan Lu untuk mengundang semua kekuatan besar di Provinsi Jiangnan. Keluarga Wang dan keluarga Kong ingin mengendalikan Jiangcheng, jadi mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Ketika saatnya tiba, mereka akan dihancurkan langsung di depan kekuatan besar. Dengan cara ini, urusan keluarga Lu bisa diselesaikan. Dan untuk selamanya, tidak ada kekuatan di Provinsi Jiangnan yang berani menyentuh keluarga Lu lagi di masa depan. Kebaikan, lakukan saja, saudara Lu, kamu seharusnya keluar dari rumah sakit dalam 2 atau 3 hari, kan? Tanya Lindong. Hampir, jawab Lu Chen. Kalau begitu, Anda akan menggunakan perayaan ulang tahun Tuan Lu untuk mengirimkan undangan secara luas dan mengundang semua kekuatan besar di Provinsi Jiangnan. Saudara Lin, apa artinya ini? Apakah menurut Anda jika keluarga Lu menginginkan orang tua itu ulang tahun, keluarga Wang akankah keluarga Kong melewatkan kesempatan ini? Tidak. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membiarkan seluruh provinsi Jiangnan melihat kekuatan mereka, dan mereka akan menginjak keluarga Lu saya dan berdiri di puncak Jiangnan provinsi. Selama mereka berdua datang, biarkan aku mengurus sisanya, saudara Lin, tolong percaya padaku. Oke, aku percaya padamu. Mereka bertiga berjalan bersama ke unit perawatan intensif Tuan Lu. Lu Xiao Xiao memandang Tuan Lu yang mengenakan masker oksigen di jendela, dan air mata mulai mengalir lagi. Dia tinggal bersama kakek dan saudara laki-lakinya sejak dia masih kecil, dan kedua orang ini adalah kerabat terdekatnya. Melihat kakekku seperti ini sekarang membuatku merasa tidak nyaman. Lindong segera menghiburnya. Xiao Xiao, jangan khawatir. Kakak Lindong akan menyelamatkan kakekmu. Dia benar-benar tidak tahan lagi dengan tangisan gadis kecil itu. Ya, terima kasih,
Saudara Lindong. Lu Xiao Xiao memandang Lindong dan berkata dengan makna yang dalam di matanya. Lindong memalingkan muka dari Lu Xiao Xiao dengan sakit kepala. Dia merasa jika dia menyelamatkan Tuan Lu dan keluarga Lu sekarang, apakah gadis kecil ini akan lebih berbakti padanya? Sangat mungkin, namun situasi ini tidak bisa diabaikan. Apa yang harus dilakukan? Lindong sakit kepala. Sangat sakit kepala, sekarang dia benar-benar merasa bahwa menjadi terlalu baik bukanlah hal yang baik. Beberapa orang mampu dia tolak secara terang-terangan. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar tidak bisa dia keraskan. Lu Xiao Xiao adalah salah satunya. Sudahlah, lupakan saja. Biarkan saja, saat ini, sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul. Segala jenis anak berbakat juga bermunculan tanpa henti. 3 orang seperti Murong Qingge yang saya temui terakhir kali adalah orang jenius. Mungkin suatu hari Lu Xiao Xiao akan bertemu seseorang yang disukainya. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar yakin? Lu Chen juga bertanya dengan keras. Seharusnya tidak ada masalah, jangan khawatir. Setelah Lindong mengatakan ini, dia hendak membuka pintu dan masuk menemui Tuan Lu. Dia tidak bisa melihat apapun melalui jendela di luar. Namun dia segera dihentikan. Hei, kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa ini adalah unit perawatan intensif dan kamu tidak bisa masuk? Seorang perawat yang imut datang dan berkata dengan marah. Dia pergi sebentar dan pergi ke toilet. Ketika dia kembali, dia menemukan seseorang benar-benar ingin masuk ke unit perawatan intensif. Jika ada yang tidak beres dengan pasien di dalam, itu salahnya. Dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab ini saat itu, dan dia mungkin kehilangan pekerjaannya. Saya akhirnya mendapat kesempatan magang ini, dan saya akan menjadi karyawan tetap. Tapi tidak ada yang salah. Kami adalah anggota keluarga pasien dan ingin masuk dan melihat bagaimana keadaan pasien, jelas Lindong. Anggota keluarga tidak boleh melanggar peraturan rumah sakit. Pasien yang tinggal di unit perawatan intensif bisa sewaktu-waktu terancam kematian. Jika terjadi kesalahan, dapatkah Anda memikul tanggung jawab ini? Kakak perawat, biarkan saja kakak Lindong masuk dan menemui kakekku. Dia bilang dia bisa menyelamatkan kakekku. Adik perempuan, percayalah pada sains dan jangan tertipu. Meskipun beberapa orang tampan, mereka berspesialisasi dalam menipu anak di bawah umur sepertimu yang tidak memiliki pengalaman sosial, jadi kamu harus berhati-hati. Kakak perawat, kakak Lindong bukan pembohong. Lu Xiao Xiao berkata dengan pasti. Adik. Bodoh. Bagaimana bisa seorang pembohong mengatakan bahwa dia pembohong? Kakak telah melalui banyak hal. Percayalah, dia tidak akan berbohong padamu. Aku tidak bisa masuk, kata Lindong. Oke, kata Lu Chen, mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Liu Chuan, direktur rumah sakit pertama. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda menelepon siapapun hari ini, tidak ada yang bisa masuk ke unit perawatan intensif kecuali dokter dan perawat yang merawat. Apakah nona muda itu baru magang? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa adik perempuanmu? Lalu bagaimana dengan lelaki baru itu? Jangan meremehkan lelaki baru itu. Sudah kubilang, aku akan segera menjadi pegawai tetap, jadi jangan membuat masalah bagiku di sini. Dia benar-benar baru. Pantas saja kamu. Aku bahkan tidak mengenal Liu Chuan. Direktur rumah sakit nomor 1 Jiangcheng. Perawat muda itu terkejut pada awalnya. Saat ini, panggilan Lu Chen juga dijawab. Liu Chuan, datanglah ke rumah kakekku. Lu Chen berkata dan segera menutup telepon. Kamu benar-benar kenal Dekan Liu? Perawat kecil itu bertanya dengan gugup. Tentu saja. Apakah perlu berbohong padamu? Kata Lindong. Yah, baiklah. Maaf, nada bicaraku tidak terlalu bagus sekarang. Tapi,
tapi kamu benar-benar tidak bisa masuk ke unit perawatan intensif dengan santai. Dia benar-benar bingung dalam hatinya. Biarkan mereka masuk, dan jika pasien memiliki masalah, dia pasti tidak akan bisa menjadi pegawai tetap dan akan dipecat. Tetapi jika Anda tidak membiarkan mereka masuk dan menyinggung Dekan Liu, konsekuensinya akan sama. Apa yang harus dilakukan? Apakah saya ditakdirkan untuk tidak dapat melakukan pekerjaan yang saya sukai? Ini sudah menjadi rumah sakit ketiga tempat dia berpraktik. Direktur rumah sakit pertama adalah seorang tua mesum dan dia sering menyentuhnya. Dia menanggung semua ini. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menjadi karyawan tetap dan tinggal, dia harus menghabiskan 1 malam bersamanya. Ini jelas tidak bisa diterima olehnya. Jadi saya meninggalkan rumah sakit itu. Situasi yang dihadapi di rumah sakit kedua serupa dengan di rumah sakit pertama. Namun, orang cabul itu berubah dari direktur menjadi dokter yang merawat, dan dia tidak tahan dan pergi. Sulit untuk menemukan rumah sakit yang bagus sekarang. Tidak ada yang memandangnya dengan penuh nafsu. Tidak ada yang menyentuhnya. Dia selalu sangat bertanggung jawab. Saya tidak menyangka akan menemui hal seperti itu ketika saya akan menjadi karyawan tetap. Hal ini memaksanya untuk mempertimbangkan apakah ia dilahirkan untuk bertentangan dengan profesi perawat. Namun menjadi perawat adalah cita-citanya sejak kecil. Dia selalu iri pada malaikat berbaju putih yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Perawat kecil itu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Tidak apa-apa, mari kita tunggu sampai Liu Chuan tiba sebelum kita masuk. Maka kami tidak akan menyalahkanmu karena mengabaikan tugasmu, Lin Dong berkata sambil tersenyum. Perawat kecil itu langsung terpesona oleh kata-kata ini. Melihat Lin Dong dengan senyuman di wajahnya, mengapa Lin Dong, yang tadinya merasa seperti pembohong, tiba-tiba menjadi begitu enak dipandang. Panjang dan tampan, temperamen yang bagus. Bersikaplah sopan kepada orang lain, dan dia berani memanggil dekan langsung dengan namanya. Identitas juga jelas tidak sederhana. Dia hanyalah pria impian. Saat perawat memperhatikan Lin Dong dengan bingung, Liu Chuan bergegas mendekat. Tuan Lu, Nona Lu, Tuan Lin, Din Liu, saya ingin masuk dan menemui Tuan Lu. Oke, Tuan Lin, tolong. Liu Chuan segera melangkah maju dan membuka pintu unit perawatan intensif. Lin Dong hendak masuk ketika dia menoleh untuk melihat perawat kecil yang baru saja menghentikan mereka masuk dan berkata, Din Liu, perawat kecil ini cukup baik dan sangat bertanggung jawab. Saya pikir dia bisa digunakan kembali. Oke. Benar, Tuan Lin, saya juga berpikir pendatang baru ini cukup bagus, dan saya akan merawatnya di rumah sakit nomor 1 kami untuk pelatihan yang baik. Lin Dong tidak berkata apa-apa dan berjalan ke bangsal, diikuti oleh Lu Chen dan Lu Xiao Xiao, dengan Liu Chuan berjalan terakhir. Perawat kecil itu berdiri sendirian di koridor, begitu terharu hingga air mata mengalir. Bersambung.